Halo semua, perkenalkan nama saya Yohaniaga Febru Barus dari kelas 3B dengan NIM 6661240139. Di sini saya akan membahas mengenai analisis IFAS, EFAS, matrix SWOT, strategi, implementasi dan juga evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Adapun misi dari DLH Provinsi Banten yaitu lingkungan hidup yang lestari untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Provinsi Banten Emas 2045. Adapun misinya yaitu yang pertama, mewujudkan perencanaan lingkungan hidup yang efektif, yang kedua yaitu mewujudkan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan juga partisipatif, yang ketiga adalah mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan juga adil, yang terakhir adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik. Selanjutnya itu adalah analisis lingkungan internal DLH Provinsi Banten. Nah, yang pertama itu adalah strengths atau kekuatan. Nah, jadi yang pertama itu adalah komitmen kuat pemerintah daerah terhadap visi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Yang kedua adalah adanya lembaga dan juga perangkat daerah khusus di bidang lingkungan hidup yang berfungsi aktif. Yang ketiga adalah program tata kelola digital dan juga kolaboratif yang mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah dukungan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam bidang pengendalian lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah weakness ataupun kelemahan. Nah, ada pun kelemahannya yaitu yang pertama adalah anggaran pengelolaan lingkungan masih terbatas dibandingkan dari kebutuhan program berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah koordinasi lintas sektor dan daerah itu belum sepenuhnya optimal. Nah, yang ketiga adalah kualitas data lingkungan masih belum merata antara wilayah. Nah, yang terakhir adalah partisipasi masyarakat dan dunia usaha masih rendah dalam ekonomi hijau. Selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal DLH Provinsi Banten. Nah, yang pertama adalah opportunities ataupun peluang. Nah, ada pun peluangnya di sini yaitu pertama, dukungan kebijakan nasional dan global terhadap transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah potensi ekonomi hijau di sektor pertanian, perikanan dan juga pariwisata ramah lingkungan. Yang ketiga adalah dukungan lembaga, donor dan swasta terhadap program adaptasi perubahan iklim. Yang keempat adalah perkembangan teknologi digital yang menunjang sistem monitoring lingkungan. Yang kedua adalah threats ataupun ancaman. Nah, adapun ancamannya di sini yang pertama yaitu peningkatan intensitas bencana ekologis akibat perubahan iklim. Yang kedua yaitu urbanisasi dan juga ekspansi industri yang meningkat tekanan lingkungan. Yang ketiga adalah ketidakpastian kebijakan fiskal dan juga dukungan anggaran pusat. Yang keempat adalah lemahnya kesadaran publik terhadap pola hidup berkelanjutan. Selanjutnya adalah diagram SWOT analisis internal. Nah, yang pertama itu adalah analisis SWOT strengths ataupun kekuatan. Nah, yang pertama adalah komitmen kuat pemerintah daerah terhadap visi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Nilainya itu adalah 4, bobotnya adalah 0,25, ratingnya adalah 4. Jadi skornya adalah 1. Yang kedua adalah adanya lembaga dan peningkatan daerah yang khusus di bidang lingkungan hidup yang berfungsi aktif. Nah, itu nilainya adalah 4. Bobotnya adalah 0,20, ratingnya adalah 4, jadi skornya adalah 0,80. Yang ketiga adalah program tata kelola digital dan kolaboratif yang mulai ditetapkan. Jadi nilainya itu adalah 3, bobotnya itu adalah 0,15, ratingnya adalah 3, jadi skornya adalah 0,45. Yang keempat adalah dukungan SDM berpengalaman di bidang pengendalian lingkungan. Nilainya itu adalah 3, bobotnya itu adalah 0,10, ratingnya adalah 3, jadi skornya adalah 0,30. Jadi total keseluruhan dari analisis SWOT strengths ataupun kekuatan ini yaitu adalah 2,55. Yang kedua adalah analisis SWOT weakness ataupun kelemahan. Nah, yang pertama itu adalah anggaran pengelolaan lingkungan masih terbatas. Nilainya itu adalah 2, bobotnya adalah 0,10, ratingnya adalah 2, jadi skornya adalah 0,20. Yang kedua adalah koordinasi lintas sektor dan daerah belum optimal. Nilainya itu adalah 2, bobotnya adalah 0,10, ratingnya adalah 2, jadi skornya adalah 0,20. Yang ketiga adalah kualitas data lingkungan belum rata antara wilayah. Jadi nilainya itu adalah 2, bobot itu 0,10, ratingnya 2, jadi skornya adalah 0,20. Yang terakhir itu adalah yang keempat, partisipasi masyarakat dan dunia usaha itu masih rendah. Jadi nilainya itu adalah 2, bobotnya adalah 0,10, ratingnya adalah 2, skornya adalah 0,20. Jadi total keseluruhan dari analisis SWOT weakness ini yaitu 0,80. Yang selanjutnya adalah diagram SWOT eksternal. Yang pertama itu adalah analisis SWOT opportunities ataupun peluang. Yang pertama itu adalah dukungan kebijakan nasional dan juga global terhadap transisi energi dan juga pembangunan berkelanjutan. Nilainya itu adalah 4, bobotnya adalah 0,25, ratingnya adalah 4, jadi skornya adalah 1. Yang kedua yaitu potensi ekonomi hijau sektor pertanian, perikanan, pariwisata ramah lingkungan. Nilainya itu adalah 4, bobotnya adalah 0,20, ratingnya adalah 4, skornya adalah 0,80. Yang ketiga adalah dukungan lembaga donor dan juga swasta terhadap program adaptasi perubahan iklim. Nah, di sini tuh nilainya adalah 3, bobotnya adalah 0,15, jadi skornya adalah 0,45. Yang keempat adalah perkembangan teknologi digital untuk monitoring lingkungan. Nah, nilainya itu adalah 3, bobotnya adalah 0,10, ratingnya adalah 4, jadi skornya adalah 0,30. Jadi, total keseluruhan analisis SWOT opportunities ataupun peluang yaitu 2,55. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT threats ataupun ancaman. Nah, yang pertama adalah peningkatan intensitas bencana ekologis akibat perubahan iklim. Nilainya adalah 3, bobotnya adalah 0,15, ratingnya adalah 3, jadi skornya adalah 0,45. Yang kedua adalah urbanisasi dan juga ekspansi industri yang meningkatkan tekanan lingkungan. Nah, nilainya itu adalah 3, bobotnya adalah 0,10, ratingnya adalah 3, skornya adalah 0,30. Yang ketiga adalah ketidakpastian kebijakan fiskal dan juga dukungan anggaran pusat. Nah, nilainya itu adalah 2, bobotnya adalah 0,10, ratingnya adalah 2, skornya adalah 0,20. Nah, yang keempat adalah lemahnya kesadaran publik tentang pola hidup yang berkelanjutan. Nah, nilainya itu adalah 2, bobotnya adalah 0,10, ratingnya adalah 2, jadi skornya adalah 0,20. Jadi, total keseluruhan skor diagram SWOT eksternal analisis SWOT threats ataupun ancaman ini yaitu 1,15. Jadi, untuk skor IFAS dan juga EFAS dari analisis SWOT yaitu nilai IFAS adalah 1,75 dan juga skor EFAS adalah 1,40. Jadi, interpretasi diagram DLH Provinsi Banten itu masuk ke kuadran 1. Selanjutnya adalah matriks SWOT. Strateginya yaitu SO atau Strengths plus Opportunity. Nah, jadi strategi SO-nya itu yaitu mengembangkan program lingkungan berbasis ekonomi hijau dan eco-innovation melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga donor, akademisi, serta masyarakat untuk memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten. Nah, cara melakukannya itu dengan cara melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan juga lembaga pemerintahan dalam kegiatan lingkungan. Kemudian, memanfaatkan teknologi digital sederhana untuk memantau kondisi-kondisi lingkungan. Nah, setelah itu, DLH dapat meningkatkan edukasi mengenai ekonomi hijau, serta memperluas kerjasama dengan dunia usaha agar inovasi ramah lingkungan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Nah, ini tuh bobotnya itu adalah 0,50, ratingnya itu adalah 4, jadi skornya itu adalah 2.
Selanjutnya adalah implementasi ataupun prinsip manajemen. Nah, yang pertama adalah kejelasan tujuan. Jadi, implementasi strategi harus diawali dengan tujuan yang jelas dan juga terukur. DLH menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga ekonomi hijau sebagai fokus utama, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas seperti edukasi lingkungan, digital monitoring, dan juga penguatan kolaborasi. Nah, yang kedua adalah keselarasan strategis. Nah, jadi strateginya itu harus laras dengan visi organisasi dan juga kondisi eksternal. Nah, strategi SO DLH yang memanfaatkan potensi ekonomi hijau dan juga dukungan kebijakan nasional diselaraskan dengan peluang eksternal seperti teknologi digital, dukungan donor, dan juga potensi sektor pertanian serta pariwisata hijau. Yang ketiga adalah komitmen kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan yang kuat menjadi inti keberhasilan implementasi strategi. Kepemimpinan DLH berperan memastikan konsistensi arah kebijakan, memberikan dukungan terhadap inovasi internal, dan juga menjaga komitmen pegawai dalam menjalankan program Eco Innovation. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya. Nah, implementasi memerlukan pengalokasian sumber daya yang efektif. DLH mengoptimalkan sumber daya manusia berpengalaman, menambahkan kapasitas melalui latihan teknologi lingkungan, serta mengatasi keterbatasan anggaran melalui kerjasama dengan lembaga donor, CSR, perusahaan, dan juga akademisi. Nah, yang kelima adalah koordinasi dan juga kolaborasi. Nah, menekankan pentingnya koordinasi lintas unit dan juga kerjasama antara eksternal. DLH menerapkan kolaborasi dengan pemerintah, kabupaten ataupun kota, dunia usaha, komunitas, dan juga perguruan tinggi dalam program edukasi lingkungan, pemantauan partisipatif, dan juga implementasi praktik ekonomi hijau. Yang keenam adalah monitoring dan juga evaluasi. Nah, setiap strategi itu harus dipantau melalui sistem kontrol. DLH menerapkan monitoring digital, kualitas udara dan juga air, melakukan evaluasi berkala, serta menyesuaikan strategi sesuai perkembangan dinamika eksternal, termasuk itu resiko perubahan iklim. Nah, selanjutnya adalah balance scorecard DLH Provinsi Banten. Nah, yang pertama itu adalah pelanggan itu adalah 88%, keuangan itu adalah 68%, intern itu adalah 81%, pembelajaran dan juga pertumbuhan itu 89%. Yang pertama adalah keuangan. Jadi objektivitasnya itu adalah efisiensi anggaran dan juga pengurangan biaya. Tujuannya itu adalah untuk menurunkan biaya operasional, pengelolaan sampah melalui pengendalian bahan bakar efisien dan juga teknologi, pengelolaan yang hemat energi. Indikator kerjanya itu adalah pertama efisiensi penggunaan anggaran program lingkungan adalah sebesar 68%. Nah, yang kedua itu adalah penurunan biaya operasional, pengelolaan sampah yaitu adalah 70%. Yang ketiga adalah optimalisasi pendapatan layanan laboratorium lingkungan yaitu adalah sebesar 65%. Nah, yang kedua adalah pelanggan. Meningkatkan kepuasan masyarakat itu adalah objektivitasnya untuk tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah indikator kinerjanya. Yang pertama adalah indeks kepuasan masyarakat atau IKM-nya itu terhadap layanan DLH itu 88%. Dua itu penyelesaian pengaduan pencemaran tepat waktu yaitu adalah sebesar 90%. Yang terakhir adalah peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan itu sebesar 85%. Yang ketiga adalah intern. Nah, objektivitasnya itu adalah mengoptimalkan operasional sarana sampah ataupun TPS3R. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas operasional persampahan ataupun TPS3R. Nah, indikator kinerjanya itu adalah pertama waktu proses pelayanan dokumen lingkungan itu sebesar 80%, ketepatan inspeksinya itu sebesar dan juga pengawasan rutinitas itu sebesar 82%. Yang terakhir itu adalah efektivitas operasional persampahan ataupun TPS3R itu sebesar 80%. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, objektivitasnya itu adalah penguatan penggunaan teknologi dalam monitoring lingkungan. Tujuannya itu adalah untuk mengembangkan inovasi layanan digital dan juga monitoring seperti aplikasi mobile untuk laporan real time dan juga analitik dan dari data lingkungan. Nah, indikator kinerjanya itu adalah yang pertama itu adalah tingkat pelatihan lingkungan hidup itu sebesar 90%, yang kedua itu adalah inovasi layanan dan juga monitoring lingkungan itu sebesar 88%, dan yang terakhir itu adalah kepuasan referensi pegawai itu adalah sebesar 90%. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini berdasarkan analisis IFAS, EFAS, SWOT, prinsip manajemen strategi, dan juga balance scorecard dapat disimpulkan bahwa DLH Provinsi Banten berada pada posisi strategis untuk mengembangkan kebijakan lingkungan berbasis ekonomi hijau dan eco innovation. Hasil pembobotan menunjukkan kekuatan internal yaitu sebesar 2,55 dan juga peluang eksternnya itu adalah 2,55 lebih dominan dibandingkan kelemahan yaitu 0,80 dan juga ancaman adalah sebesar 1,15 sehingga DLH berada pada kuadran 1 dan tepat menerapkan strategi SO yang bersifat agresif. Nah, modal utama berupa komitmen pemerintah, SDM berpengalaman, perangkat kelembagaan aktif serta digitalisasi mendukung pemanfaatan peluang seperti kebijakan nasional, teknologi dan juga potensi ekonomi hijau. Implementasi strategi mengacu pada prinsip kejelasan tujuan, komitmen kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, koordinasi dan juga kolaborasi serta monitoring dan juga evaluasi. Balance scorecard itu menunjukkan arah kinerja yang jelas dan capaian tinggi sehingga prospek tata kelola lingkungan itu di Provinsi Banten sangatlah baik. Namun tetap memerlukan peningkatan partisipasi publik dan optimalisasi anggaran.